Tidak ada yang benar-benar terkejut. Namun tetap saja, angka ini membuat dunia MotoGP terdiam. 15 juta euro per musim, atau jika dirupiahkan, sekitar 250 miliar rupiah. Itulah nilai kontrak yang dikabarkan disiapkan Ducati untuk satu nama, Marc Marquez. Sebuah angka yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah Ducati di MotoGP, dan mungkin menjadi simbol perubahan besar di Borgo Panigale. Semua berawal dari musim 2025, musim di mana Marc Marquez bukan sekedar menang, tetapi mendominasi. Sejak awal musim, Marquez tampil seperti pembalap yang terlahir kembali. Adaptasinya dengan Desmos Edici nyaris tanpa celah. Ia tidak hanya cepat di hari Minggu, tetapi juga mematikan di sprint race, konsisten di kualifikasi, dan nyaris tanpa kesalahan di momen krusial. Gelar juara dunia MotoGP 2025 pun akhirnya jatuh ke tangannya. Relatif mudah, terlalu mudah bahkan. Dan disitulah semuanya berubah. Ducati menyadari satu hal penting. Marc Marquez bukan hanya pembalap. Ia adalah proyek masa depan. MotoGP akan memasuki era baru pada 2027. Mesin turun dari 1000 cc ke 850 cc. Artinya, semua pabrikan akan kembali ke titik nol. Motor baru, karakter baru, pendekatan baru. Dan di momen seperti inilah, pengalaman Marc Marquez menjadi emas murni. Ia bukan hanya juara dunia, ia adalah pembalap yang membangun motor bersama tim, memberi arah, menentukan filosofi. Ducati tahu, kehilangan Marquez di fase transisi regulasi bisa menjadi bencana. Apalagi saat Aprilia dan KTM mulai menunjukkan taring mereka di paruh kedua musim 2025. Maka muncullah tawaran itu, 15 juta euro. Angka yang membuat Marc Marquez berpotensi menjadi pembalap dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah Ducati di MotoGP. Namun menariknya, Ducati bukanlah tim dengan dana terbesar. Mereka bukan Honda Racing Corporation, bukan pula pabrikan yang gemar menghamburkan uang tanpa perhitungan. Artinya, jika Ducati berani mengajukan angka sebesar ini, maka ada sesuatu yang benar-benar mereka pertaruhkan. Dan Marquez tahu itu. Marc Marquez juga paham kontrak ini bukan hanya soal uang. Ini adalah soal posisi, soal pengaruh, soal siapa yang menjadi pusat proyek Ducati di era baru MotoGP. Dengan gaji sebesar itu, Marquez bukan lagi sekedar rider utama. Ia adalah wajah Ducati, pemimpin garasi, dan referensi utama dalam pengembangan motor 850 cc. Namun, pertanyaannya kini berubah. Apakah Ducati sanggup mempertahankan keseimbangan internal jika satu pembalap dibayar jauh di atas yang lain? Bagaimana dengan Francesco Bagnaia? Bagaimana dengan talenta muda yang mengintai kursi Ducati? Dan bagaimana jika dominasi Marquez mulai menimbulkan gesekan di dalam tim? Satu hal yang pasti, tawaran 15 juta euro ini bukan hanya kontrak. Ini adalah pernyataan kekuasaan, bahwa Ducati memilih bertaruh pada satu nama, Marc Marquez.